Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa laula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha'u wallahu samii'un 'aliim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma iftah lana hikmatan wa subhana rahmatan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, kita akan melanjutkan ngaji manajemen kolbu kita, tazkiyatun nufus kita, untuk terus merajaah betapa pentingnya keadaan hati kita dibanding keadaan fisik kita, ya, agar kita terus semangat ngaji tentang hati. Dalam satu hadisnya Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat wajah-wajah fisik-fisik kalian dan harta-harta kalian, akan tetapi kalau Allah berhajat ingin menatap kalian, maka yang dilihat oleh Allah hanya semata-mata hatinya saja, keadaan hatinya. Karena kalau hati kita berhasil kita tempa menjadi bersih, menjadi putih, menjadi bercahaya sebagaimana tabiat aslinya, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka baiklah seluruh anggota badan dan tubuh kita. Nah, itulah kenapa masjid kita ini mengistiqomahkan kita sama-sama bareng-bareng ngaji tentang hati, ngaji motor hati, ngaji manajemen kolbu, ngaji tazkiyatun nufus, Bapak Ibu. Meskipun ya kita kadang tidak sepenuhnya bisa mengamalkan yang ada di dalam kitab ini, ya. Yang menyampaikan juga yang mendengarkan mungkin butuh perjuangan luar biasa, karena tapi kesungguhan kita mudah-mudahan dilihat oleh Allah, ada azam yang kuat, dan Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh ingin mendekat ke Allah meskipun tersiok-siok, kadang kalah sama hawa nafsu, ya Pak ya. Tapi kalau Allah tahu kejujuran hati kita bahwa ingin ke Allah betulan, maka Allah akan berikan jalan untuk kita. Nah, sekarang kita akan masih melanjutkan salah satu amalan dahsyat pengobat hati, ya, dari amalan-amalan dahsyat yang lain. Yang sebelumnya kita membahas tentang membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, membaca istighfar, membaca doa. Yang sekarang kita masih melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu sholawat kepada Rasulullah SAW. Insyaallah sebelumnya kita sampai kepada hadis Nabi tentang keutamaan bersholawat, yaitu kisah tentang seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Faqama ilaihi rajulun faqala, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu berkata, Ya Rasul, aj'al nisfu da'ami laka. Ya Rasul, aku menjadikan separuh dari doaku itu untukmu. Jadi dia laporkan kepada Nabi, aku menjadikan kalau saya doa 10 menit, kira-kira gitu Pak ya. Kalau doa saya 10 menit, 5 menitnya tentang lingkungan, 5 menitnya tentang saya. Kalau doa kita 5 menit berarti
2,5 menitnya untuk Rasulullah, saya mendoakan Rasulullah, keselamatannya Rasulullah, kemuliaan Nabi. 2,5-nya saya mendoakan istri saya, mendoakan anak saya, kepentingan saya, dagang saya, bisnis saya. Lalu Nabi bersabda, "In syi'ta," terserah sampean. Semoga terserah sampean. Lalu ala aj'al talati du'ai. Kalau aku menjadikan jenengan itu sepertiganya hanya untuk saya saja, berarti 2/3-nya untuk Rasulullah. Ya, berarti kalau doa 6 menit, 2 menitnya dia mendoakan dirinya, keluarganya, urusan-urusannya, 4 menitnya untuk Rasulullah. Doakan Nabi, ya, bersolawat. Kata Nabi, "Insyita," ya terserah sampai mau begitu, maunya begitu, ya silakan. Lalu sahabat ini nanya lagi, tidak tahu ini mau tes atau gimana. Ya. Kemudian, ala ajal doa kullu, kalau aku mendoakan dengan semuanya ya Rasul, gimana? Idza yakfikallahu humud dunya wa humul akhirah. Allah akan mencukupkan sampean seluruh hajat-hajat sampean, mau baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Ini menjadi dalil kalau ada orang tidak sempat berdoa, saking seringnya berselawat, sudah mencukupi untuk Allah memenuhi hajat. Begitu. Jadi kan Allah SWT logikanya sebenarnya Maha tahu harapan dan apa yang terbaik buat kita. Nah nanti ada pertanyaan, Ustaz, berarti gimana? Apa tidak perlu doa, sholawat saja? Nah, gitu ya. Ini konteksnya kita membahas tentang keutamaan sholawat. Jadi kalau kita ini ada dan tidak bisa kita itu senang satu hal itu tidak bisa. Pasti Allah SWT sendiri akan membuat kita itu ada kalanya menyenangi sesuatu, lalu kemudian di waktu yang lain menyenangi yang lain, nanti waktu yang lain senang yang lain. Karena Allah memang hendak memberikan warna-warni keistimewaan amal kepada kita. Kalau Allah itu membimbing kita. Meskipun Allah bimbing dengan ke jalannya, tidak mungkin dibuat ajak hanya di satu amal. Nanti Allah akan pindahkan ke amal-amal lain. Nanti dengan akan dibuat serius berdoa. Nanti ada waktu di mana dengan dihadirkan cinta kepada Nabi, lisan tidak kuat untuk tidak bersolawat kepada Nabi, solawat. Nanti ada waktunya yang lain zikir. Nanti ada waktu yang lain dengan ingin baca Quran. Nanti ada waktu yang lain dengan ingin membaca istighfar. Jadi tidak perlu dipertentangkan setiap amal. Jadi pertanyaan utama mana itu kadang kita kau itu gak dilakoni kadang ya ustadz soro dalil ya kita kau itu. Ya sudah, masing-masing amal itu punya keistimewaan dan perhatian. Kita ini punya satu sifat yang Allah Maha tahu. Apa itu? Punya sifat bosan. Ya, bosan. Kalau ikut standarnya Sayyidina Utsman itu beliau bilang gitu, walau tahirat qulubukum ya ma sabi'at min kitabillah. Kalau sampai itu hatinya bersih, sampai tidak akan pernah bosan dari membaca Al-Qur'an. Kalau pakai standarnya Sayyidina Utsman ini jauh sekali kita. Al-Qur'an itu kan kita sentuh karena ada pahalanya, ada keutamaan kemuliaannya, ada berkahnya, ya kan Pak ya? Jadi kita didorong tidak banyak atau tidak semua orang didorong baca Quran itu karena motif cinta sekali, senang sekali. Kayak baca Quran itu dipadak nonton film itu kayaknya tidak banyak orang. Membaca Al-Quran kita didorong oleh ya karena mau pahala, Ustaz. Karena supaya dosa saya terhapus. Tapi standarnya Sayyidina Utsman ini ada orang kayak begitu meskipun tidak. Nah, kita ini punya jiwa nafsu, kita punya sifat dosa. Maka Allah berikan jalan-jalan amal yang baik. Suatu saat kalau dengan itu kadang senang istighfar sekali. Tapi nanti tidak seterusnya begitu. Nanti geser wiridnya yang lain. Senang la haula wala quwwata illa billah. Senang memuji Allah ya. Alhamdulillah atau subhanallah. Ya, lakukan saja ya, apa
apa yang membuat kita nyaman ya. Karena amal itu tersedia banyak ya, dan kita persilakan untuk jadi tidak perlu kita pertentangkan ya Bapak Ibu. Ini semuanya sama-sama baik ya. Kecuali nanti diadu antara sesuatu yang wajib dengan yang sunnah, tentu diprioritaskan yang wajib. Kalau sama-sama yang sunnah, meskipun ada satunya kelihatannya punya keistimewaan yang ini kalah misalkan, tidak perlu dipertentangkan. Baik, kita bahas hadis selanjutnya. Wa Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahima anfu rajulun dzakara indahu falam yusalli alaihi wa rahima anfu rajulun adraka indahu al-kibari falam yudkhalahu al-jannah wa rahima anfu rajulun dakhala alaihi ramadan thumma sarafa qabla an yaghfira lahu. Nabi menyebutkan ada 3 kriteria manusia yang pasti rugi hidupnya. Siapa orang yang rugi pertama? Pertama ya, seorang laki-laki yang disebutkan namaku lalu dia tidak bersolawat untuk. Jadi kalau kita ada ngobrol-ngobrol kemudian ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Kita jawab sallu alaihi. Kalau sallu alaihi itu sebenarnya bukan doa, ajakan juga, tapi ya sebenarnya secara bahasa sallu alaihi itu ajakan, ayo bersolat kepada. Sebenarnya kalau mau doa Allahumma sholli wa sallim ya, minta kepada. Nah, cuman apa tidak boleh Ustaz kalau ada orang kepada Rasulullah SAW boleh kita jawab sallu alaihi, ya boleh aja ya. Terucapnya aja, tapi saat jadi batin itu kan maunya kita mendoakan Rasulullah. Yes. Dan yang dilihat kan hatinya. Jadi kalau mau kembali ke bahasanya ya doa salat Allahumma sholli wa sallim atau Allahumma sholli alaihi. Nah, itu yang pertama. Jadi kenapa Nabi menyebut rugi? Ya, secara hakikat gini Bapak Ibu, kita ini kan orang yang gampang lupa. Apalagi ketika kita bercengkrama, berkumpul dengan banyak orang, ya, kadang kita sering lupa. Nah, ketika kita lupa kepada Allah, kepada Rasulullah, ya minimal kita tidak dapat pahala, tidak dapat kebaikan, meskipun kita belum tentu bermaksiat. Nah, kok tiba-tiba ada orang yang kemudian mengingatkan kita tentang Rasulullah, maka itu seperti sebuah berkah dari Allah, seperti sebuah petunjuk dari Allah kepada kita. Aslinya loh, kumpul-kumpul begini itu ya sama-sama lupa. Kok ada kemudian ada tiba orang menyebut Nabi Muhammad SAW. Maka itu seperti pengingat. Kalau dijawab, kita langsung dapat jackpot kalau dalam lomba kuis itu. Langsung dapat jackpot. Nah, kita jawab sallu alaihi, Allahumma sholli alaihi. Nah, itu ya, berarti kita Allah memberi petunjuk kepada kita saat kita lupa, lalu kita menyambut itu, maka beruntung. Sambutan Allah, ya petunjuk Allah kita sambut. Nah sebaliknya, sudah Allah ingatkan, ada orang, ada teman kita yang nyebut Nabi Muhammad, kok kita tidak jawab, ya habis kadung diingatkan oleh Allah, sudah diingatkan, kok tidak jawab, ya rugi. Karuan kalau dah diingatkan terus dah ingat ke Nabi, ya wajar saja. Tapi ketika ada yang mereka nyebut Nabi, kok tidak dia apa itu sama kayak dua kriteria orang yang rugi setelahnya. Kalau yang pertama tadi kan kriteria pertama kan yang disebut sholawat, yang disebut Nabi Muhammad tidak menjawab, tidak berdoa, tidak bersolat kepada Nabi. Sama dengan yang dua tiga ini sama kata Nabi. Rugi juga orang yang sudah disodorkan kepadanya satu takdir yang istimewa sekali. Andai dia tahu, dia itu apa? Takdir dia bisa menemani ayahnya atau ibunya di usia ayah ibunya yang sudah tua. Bapak ibu mungkin ada yang orang tuanya wafat, tapi sebelum itu kan
kita sempat menamani usia tua dia. Kata Nabi, Allah yang bikin takdir itu Allah. Ya, kalau Allah mau mengambil orang tua kita saat kita belum balik, saat kita belum paham apa-apa, atau saat mereka masih muda, masih kuat, ya, masih tidak butuh kita, masih tidak butuh bantuan kita, ya, bisa saja. Tapi Allah sodorkan kepada kita orang tua yang sudah lemah, usianya belum diambil, belum juga wafat, ya, diperpanjang oleh Allah, ya, sudah tidak kuat lagi, menyandarkan hidupnya kepada kita, maka kata Nabi itu adalah satu peluang istimewa besar sekali. Sama seperti ketika ada sahabat kita nyebut sholat, nyebut nama Nabi Muhammad, itu Allah yang kasih. Kok tidak direspon, ya, rugi. Sama juga orang tua yang sudah sepuh dan diambil nyawanya, ya, itu Allah yang ngasih. Kok tidak direspon secara positif, malah disambati, ya kan? Malah dikeluhkan, ya, malah cuma gak teko ngomong, asli batin itu kok gak mati-mati, kira-kira gitu ya. Cuman ada yang tanya, ada yang nangis ke saya itu kapan hari ibunya meninggal, terus Ustaz, kadang saya ada batin itu perasaan begini, ya Allah, kalau kau kalau kau memang tidak mengambil ibu saya, silakan ambil. Apakah saya salah ya Allah? Tergantung sampai itu doa begitu karena apa? Karena memang ada dua motif Pak ya, faktanya ya. Satu karena saking kasihan ya Pak ya, sakit terus terkapar begitu ya, nafas sudah tersengal-sengal, kadang ya kan tersiksa dengan sakit dan itu kadang anak itu ada iba ya Allah. Dan karena anak yakin, kalau tidak yakin tidak akan ada begini, bahwa setelah kematian ada kehidupan yang kemudian sakit itu hilang, ya kan? Kalau orang mukmin itu diberikan surga, ya mungkin si anak baca hadis bahwa orang-orang yang beriman itu mulai dari caranya dicabut itu sudah cara yang halus sekali, ya meskipun masih ada rasa sakit. Kemudian dimuliakan di surga itu, di alam barzah itu mereka itu dibukakan pintu surga. Ya. Saking senangnya dia itu dikabarkan pintu surga itu, ya. Ketika mau wafat itu kan belum surga, ya, belum nunggu akhirat. Orang beriman itu kabarnya tentang surganya itu tidak perlu nunggu kiamat, tidak perlu nunggu kiamat. Pas menjelang dicabut nyawanya itu, saat malaikat mau ngambil itu, dia sudah dapat kabar duluan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Ayat ini tafsirnya dari Imam Tabari itu kisah tentang orang mukmin yang kalau meninggal dunia, ya, yang dia itu dalam hidupnya dia berkata Tuhan saya adalah Allah. Bapak Ibu kan minimal tiap waktu sholat menyatakan Tuhan kita adalah Allah. Itu minimal ya. Kita baca dari maghrib itu di tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ya. Tsumastaqamu, lalu istiqomah dengan sunnah-sunnahnya, ya, dengan syariatnya. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepadanya malaikat. Banyak tafsir yang lain bukan saat orang ini mati. Tafsir ayat ini adalah ya saat kita begini ini Pak, ya, malaikat itu akan datang mendampingi, lalu malaikat itu berkata ke ruh kita, ya kan tidak perlu sadar Pak ya. Mana tak mudah saya tidak dengar malaikat. Nanti kalau kita begitu nanti ketemu malaikat betulan, malaikat maut. Ya. Nah tafsir pertama itu ya saat hidup begini malaikat sudah datang. Karena kita ini istiqomah di jalan Allah, malaikat itu akan menenangkan hati kita. Allah takhafu, la takhafu. Jangan takut, jangan sedih. Makanya kemudian kita hati jadi tenang. Ya. Saat sholat kita tenang, hidup ini menjalani hidup itu tenang. Ya. Itu bukan karena efek psikologis, tapi secara keimanan itu adalah efek malaikat yang menenangkan hati. Nah, di tafsir yang lain, ayat ini berkaitan tentang ketika mau wafat. Mau wafat, malaikat itu datang. Lalu saat wafat itu jenengan dan saya ada dalam ketakutan luar biasa, ya. Kengerian luar biasa. Ya Allah, ini saya ini gimana? Makanya sunnahnya orang yang mau meninggal itu harus ditenangkan. Ojo diweten-weteni malah tambah kasih.
Harus ditenangkan. Sunnahnya begitu. Harus diceritakan kebaikannya yang jenengan tahu. Misalkan ada teman kita yang nazar, ya bapak pernah apa, ditolong sama dia apa, dipinjami uang, sampai ku ngapi mah, sampai ku piye aku duit ya 1 juta, pada pas aku lagi butuh, tapi sampai soal baik sih. Nanti yang lain cerita pernah ditolong apa gitu ya, semua harus cerita baik. Supaya orang itu tenang hatinya. Itu sunnahnya. Jangan ditakut-takuti. Sampai utang supaya umroh. Jangan dibahas. Nanti ahli warisnya saja yang bahas utang-utang, ya. Itu. Makanya ada talqin itu, kalau orang ada Jawa itu kan ada talqin ya. Saya nomor saya gitu kan ya. Saya pilihannya saya nomor saya ya saya. Itu kan untuk memantapkan arwah itu sebenarnya, ya, sebagai bagian dari sunnah. Nah sebenarnya bukan hanya waktu wafat dikubur di waktu di pemakaman itu, waktu nazar sudah harus sampai orang baik, sampai orang tua. Apapun kalau kita tahu aib dia, tidak usah diceritakan. Kita mintakan ampun kepada Allah kalau dia punya kesalahan. Nah itu kata malaikat saat kita itu dalam ketakutan luar biasa, ya, karena pasti semua itu manusia takut. Sekarang ini kan kita tidak seberapa, ya. Tapi ketika sudah mau wafat itu takutnya luar biasa. Maka malaikat itu datang menenangkan dia, lalu berkata, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Janganlah sampai takut, janganlah sampai sedih. Takut itu terkait masa depan, ya. Alam yang akan ditemui dia yaitu alam barzakh, ketemu malaikat kubur, ya. Nanti ditanya dan sebagainya, menghadap Allah, kiamat dan itu. Allah takut. Yang kedua, orang yang mau mati itu hazan, sedih. Sedih kenapa? Terkait yang mau ditinggal, ya, keluarganya, anak-anaknya, mau berpisah dengan mereka. Manusia. Maka malaikat itu Allah takhafu la tahzan. Janganlah sangat takut terhadap masa depan, janganlah sedih dengan yang bersama meninggalkan. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan lihatlah surga, ya, yang engkau dijanjikan kepada. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kata malaikat itu pasang badan, saya nanti jadi wakil sampean. Saya jadi konjor sampean. Kita nanti besti kalau zaman sekarang ya. Dan aku jadi temanmu nanti yang akan bela sampean di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Saya di dunia sudah dampingi sampean. Masa di akhirat sampean saya tinggal? Tidak mungkin. Itu malaikat itu pasang badan. Nah, setelah itu mayit mukmin itu tenang, ya. Kemudian dicampur dalam satu hadis Nabi yang panjang itu. Kemudian malaikat maut itu bersama dengan malaikat-malaikat yang lain yang memberikan kafan. Kata Nabi, jenazah itu kemudian dikafani dari kafan surga, bukan kafan yang putih bawahnya putih, bukan. Itu yang dohir. Ya, kafan ruhaninya ada sendiri, ada malaikat. Jadi kalau orang meninggal dunia itu kata Nabi, yang mengelilingi itu secara dohir keluarganya, ya. Tapi yang secara batin ruhani itu malaikat-malaikat di sekelilingnya itu. Ya, ada yang mengafani orang ini, kemudian memberi wewangian dari wangian surga. Lalu ruh ini dibimbing naiklah ke langit, lalu kemudian ketemu dengan malaikat-malaikat yang di atas langit. Lalu malaikat-malaikat itu bertanya, siapa ini kok wanginya harum sekali? Maka malaikat yang dampingi sama malaikat itu berkata, ini fulan bin fulan bin fulan, ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Didoakan malaikat itu, Pak. Lalu kemudian malaikat maut itu mengetuk pintu langit pertama, kata Nabi. Ya, ini riwayat Imam Ahmad. Lalu kemudian pintu langit terbuka. Ya, kemudian sama malaikat itu berkata, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salam kepada sampean karena sampean selama hidup di dunia sabar menjadi hidup di dunia. Sabar apa kita ini, Pak? Sabar pertama adalah sabar untuk tidak bermaksiat, ya, untuk tidak melakukan kesalahan, keburukan. Yang kedua sabar apa? Sabar kita melakukan ketaatan. Ya. Yang ketiga apa? Sabar apa? Sabar dengan ujian-ujian rasa sakit di dunia. Nah, yang kedua, ketiga, keempat, lalu dihadapkan kepada Allah. Ruh ini kemudian Allah berfirman, aku telah ridho kepada orang ini, kembalikan dia ke tempat di mana dulu dia diciptakan, dilahirkan. Ya.
Maka dibawa lagi ke alam barzakh, ke alam kubur. Kemudian datanglah seorang laki-laki, dua orang malaikat datang kepadanya lalu bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia menjawab, "Allah." "Siapa Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kau ikuti Al-Qur'an?" Maka kemudian setelah dua orang ini nanya, Bapak Ibu sekalian, lalu datanglah seorang laki-laki yang tampan sekali wajahnya, kata Nabi. Lalu kemudian laki-laki ini, si arwah ini, ruh kita ini, insyaallah ya Pak ya, ruh kita bertanya, "Sopo sampean? Kok ganteng sekali bercahaya? Saya ini adalah wujud dari amal sampean ketika di dunia." Lalu setelah itu ditampakkanlah orang ini keadaan dia ketika di surga. Lalu ketika ditampakkan kepadanya keadaan dia nanti ketika di surga, ruh ini lalu berkata, "Ya Allah, percepatlah hari kiamat supaya segera saya masuk surga dan ketemu dengan keluarga saya." Nah, sebaliknya kata Nabi, ruhnya orang-orang kafir sebaliknya. Malaikat maut mencabutnya dengan cabutan yang luar biasa keras. Kemudian mereka digelandang si orang kafir ini ketika mau dinaikkan, kemudian naik langit pertama itu menutup, tidak bisa membuka untuk orang ini. Lalu dikembalikan, lalu datang dua orang dan wajah yang sangat ngeri, lalu bertanya, "Maka buka?" Orang yang tidak bisa menjawab. Kemudian, "Siapa Rasulmu?" Orang yang tidak bisa menjawab. "Siapa apa kitabmu?" Dia tidak menjawab. Lalu datanglah orang wajah yang buruk, lalu bertanya si orang ini, "Siapa sampean?" "Saya ini adalah wujud amal-amal sampean." Lalu setelah itu dibukakan keadaan dirinya di dalam api neraka. Maka saat itu dia berdoa kepada Allah, jangan dekatkan hari kiamat, jangan pertemukan saya dengan keluarga saya kembali. Jadi orang-orang yang dalam kafir itu setiap hari lihat filmnya, Pak. Bapak-bapak lihat kekejaman siapa? Laknatullah Israel saja, ya. Sekali dua kali kita lihat mereka dibombardir itu kita masih sedih. Tapi kalau lihat terus psikis kita jadi terganggu ya Pak ya. Itu bukan kita, itu hanya lihat di video, itu saudara kita. Bagaimana orang ini terlihat disiksa ya di neraka ya, sepanjang hidupnya sampai hari kiamat lihat filmnya. Jadi belum masuk neraka sudah tersiksa. Nah, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sampai cerita gini ya. Kembali ke tadi itu hadis Nabi bahwa rugi kalau ada orang yang disodorkan kepadanya orang tua yang sudah lemah lalu tidak menyebabkan dia masuk surga. Jadi poinnya seakan-akan Nabi bilang, pokok kalau sampai kita ini punya waktu meskipun sedikit membarengi orang tua kita yang sudah lemah dan kita membarengi dengan bakti yang baik, maka sudah dipastikan kita ini tiket masuk surga. Meskipun amal kita kelas tipis-tipis, sudah dipastikan masuk surga. Makanya Nabi SAW bilang, kok iso ono wong disodorkan kepadanya orang tuanya yang lemah, tapi gagal masuk surga. Tidak masuk akal begitu, kira-kira gitu ya Pak ya. Saking besarnya keistimewaan orang. Nah, sama dengan yang ketiganya sama. Nanti juga gitu kata Nabi, ada rugi yang ketiga, yaitu apa? Umatnya Nabi Muhammad yang disodorkan kepadanya bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, tidak berhasil diampuni seluruh dosanya. Itu kok iso gitu? Karena pasti ya di Ramadan itu sekali lagi sama. Dengan cukup amal tipis-tipis saja itu diampuni semua dosanya. Apalagi dengan pasti Ramadan itu lebih kencang kan Pak ya. Nah ini tiga keistimewaan itu Bapak Ibu disodorkan kepada kita, diingatkan oleh saudara kita yang menyebut Nabi Muhammad, lalu kita jawab itu luar biasa. Disodorkan kepada kita orang tua yang sepuh, disodorkan kepada kita bulan Ramadan. Baik, hadis yang lain. An Ali bin Husain, akhbirni abi an jaddi annahu qala. Berkata Ali bin Husain, jadi Rasulullah punya menantu Ali punya anak Hasan dan Husain. Husain yang memberi nama anaknya lagi bernama Ali, sama kayak nama bapaknya. Maka aku mendengar mbahku kakekku berkata,
la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya wa sallimu haitsu ma kuntum fasayaqbalu salamukum wa salatukum. Janganlah engkau jadikan kuburku sebagai tempat aidan, hari raya. Nah, ini ada yang salah maksud, kemudian menjadi larangan ziarah kubur. Jadi tidak tepat menjadikan hadis ini sebagai dalil larangan berziarah ke makam orang-orang saleh. Ya. Karena yang tidak boleh nanti itu adalah menjadikan kuburan sebagai aid. Aid itu hari raya. Aid itu asal katanya adalah, saya pernah baca di sini. Aid itu artinya sarapan atau makan. Jadi hari raya itu intinya adalah makan. Makanya sampai diharapkan untuk tidak makan. Yang tidak makan harus makan, yang sudah biasa makan, makannya harus ditingkatkan lebih enak. Iya, itu sunnahnya, Pak. Jadi kalau dengan kulino makan pindang, terus hari raya itu saat cari sanggup tuku daging, terus kok makan pindang sampai mati. Hari raya harus enak. Ya karena itu intinya adalah berpesta, ya, bersenang-senang. Nah, tidak bolehnya itu di kuburan itu kalau ada acara makan. Makanya ada sampai ulama yang berhati-hati ya untuk petugas-petugas jaga di kubur itu jangan dikasih makan di mana, di kuburan. Makannya jangan di kubur. Gitu. Intinya sebenarnya tidak boleh makan-makan, berpesta senang-senang di kuburan. Ya. Tapi kalau kita sekedar ziarah ya, ke makam Nabi itu boleh saja. Mohon izin Pak, insya Allah besok saya berangkat antar umroh. Insya Allah salam Bapak Ibu semua di Masjid At-Taqwa ini saya sampaikan kepada Rasulullah SAW. Amin. Wasallimu haitsu ma kuntum, maka bersolatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada. Nah ini juga menjadi penenang bagi yang belum pernah ziarah ke makam Nabi ya. Jadi tidak usah kecil hati ya. Bersolatlah kalian dimanapun kalian berada. Yang mau sanggup ke Madinah, monggo. Tidak sanggup, belum sempat takdir ke sana, tidak apa-apa. Karena kata Nabi, semua sholawat kalian itu dimanapun kalian berada akan sampai kepada Rasulullah. Berikutnya, wa Abdullah bin Mas'ud an-Nabi SAW inna lillahi malaikatan sayahina yuballighuni min ummatis salam. Sesungguhnya kata Nabi, Allah itu punya malaikat-malaikat, khusus malaikat itu tugasnya dikirim ke muka bumi ini, keliling muka bumi ini nyari orang yang berselawat. Kalau malaikat ini nemu orang yang berselawat, ya, maka dia itu akan datang menyampaikan kepada Rasulullah SAW, menyampaikan ya Rasul ini selawat titipan salam, selawat dari umat mulia ini. Jadi selawat Bapak ini pasti nyampe. Pasti. Wa al-Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasbi imri'in fil bakhli an adkara indahu fala sallallahu. Cukuplah seseorang itu disebut medit, pelit ya, yaitu ketika disebut namaku lalu tidak bersolawat kepada bapak-bapak ya. Nanti itu bagaimana hukumnya secara fikih Ustaz? Wajib apa namanya afdaliyah ya. Apakah wajib atau sekedar sunnah? Ada sebagian ulama mengatakan wajib ya. Ada sebagian ulama mengatakan tidak wajib, sunnah. Wajib itu pun juga kewajiban itu digugurkan sama kayak salam ya. Ketika di satu tempat ada seorang mengucap salam, lalu ada satu orang yang sudah menjawab waalaikumsalam ya, menjadi fardu kifayah. Yang lain sudah gugur kewajibannya. Ya, sama dengan sholawat. Ya, ketika sholawat disebut, ya, satu muslimin sudah jawab, yang lain tidak jawab, beliau sudah menggugurkan dosa kita. Tapi yang tidak jawab tidak dapat pahala. Ya. Cuma gugur dosa. Wa an Muhammad bin Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Man dzakara indahu falam syarayah khoti an tariqal jannah. Barang siapa yang disebut namaku di sisinya lalu dia tidak bersolawat, maka dia terhalang dari jalan menuju surga. Wa an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya aw sa'ala lil wasilah haqqat alaihi syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang bersolat kepadaku atau meminta untukku wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu kedudukan yang baik di surga, maka aku berhak memberinya syafaat pada hari kiamat. Insyaallah Bapak Ibu sekalian dalam hati Allah, kita ini nanti di akhirat itu sangat membutuhkan syafaat Nabi SAW. Kita sangat, dan Nabi oleh Allah SWT memang diberikan keistimewaan khusus untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi memang kalau ditarik lagi, intinya Allah itu sangat cinta kepada umatnya Nabi Muhammad, sehingga peluang masuk surganya lebih besar daripada umat-umat yang lain. Dan salah satu pintu peluang umatnya Nabi Muhammad masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumin mujallisan lam yadhkurullah wa lam yusalli alaihi wa nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam illa kana majlisuhum alaihi taratan yaumal qiyamah in sha'a afan anhum wa in sha'a khalahum. Tidaklah satu kaum duduk lalu kemudian di dalam duduk itu tidak mengingat Allah dan tidak ada sholawat sama sekali. Makanya disunnahkan ketika membuka majelis, Bapak Ibu sekalian, disunnahkan membaca sholawat dan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, minimal alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu juga harus menyesuaikan ya. Kalau momen-momen agama bolehlah dengan itu tahmidnya itu panjang, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza, sampai variasi boleh, sholawat boleh. Tapi kalau rapat RT, rapat RW ya nggak usah panjang-panjang ya. Ya minimal kita baca alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sudah cukup ya. Kalau jangan mau variasi silahkan. Kalau tidak melakukan ini dalam majelis itu, meskipun yang dibicarakan kebaikan, mau bahas Israel, perang Palestina, mau bahas apa saja, kalau tidak ada tahmid kepada Allah, tidak ada sholawat kepada Rasulullah, maka majelis itu akan diabaikan nanti di hari kiamat. Maksudnya, rotok kak direken. Insyi'ta kata Nabi, insa'afan. Kalau Allah mau, ya Allah akan jadikan majelis itu bernilai bagi orang-orang yang ada di majelis itu, dapat ampunan, dapat ada pahalanya. Tapi kalau Allah tidak mau, juga berhak Allah untuk tidak kemudian mengabaikan majelis yang mungkin jenengan sudah sorong-sorong duduk 2 jam 3 jam membahas sebuah kemaslahatan, tapi tidak ada zikirnya, tidak ada mengingat Allah, minimal bertahmid, tidak ada sholawatnya, maka Allah berhak suatu saat tidak ngereken majelis itu. Saking utamanya bersolat kepada Nabi. Kaifiyah as-sholatu ala Nabi, gimana cara sholat kepada Nabi? Yang paling diutamakan adalah sholawat yang maksur, yaitu yang diajarkan Rasulullah SAW. Sholat dan maksur apa? Sholawat 2 ya. Sholawat detailnya diajarkan Nabi ketika ada seorang sahabat ke Rasul, gimana cara saya bersolat kepada jenengan? Kemudian Nabi membaca, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu yang diajarkan. Sholawat namanya sholat Ibrahimiyah. Kenapa disebut sholat Ibrahimiyah? Karena dicantolkan nama Nabi Ibrahim. Dan sholawat ini Bapak Ibu sekalian, selain keistimewaannya, itu menunjukkan kerendahan hati Nabi SAW. Kenapa? Nabi itu mencantolkan minta barokahnya itu sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana
minta rahmatnya, juga minta rahmat sebagaimana Nabi Ibrahim diberikan kepada Nabi. Padahal nanti di akhirat Nabi Ibrahim itu datang kepada Allah minta syafaat kepada Rasulullah. Tapi rendah hatinya Nabi begitu. Saya kira rendah hatinya Nabi kita. Ya. Nah, Ustaz, kalau salat seperti itu, selain itu boleh. Yang nomor 2 adalah ada kalimat seperti yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Maka kita membacanya Allahumma shalli ala Muhammad wasallimu taslima. Ya. Jadi mendekati perintah Allah, teks ayat Allah di dalam Al-Quran, yaitu kalimat shallu, kalimat sholawat dan kalimat salawat. Ya. Wasallim, kalimat salam kepada Rasulullah SAW. Jadi minimal baca itu. Ya. Syekh Jabir Al-Marhum itu pernah waktu sowan ke Nurul Hayat ke tempat kami itu, beliau menyampaikan guru saya di Madinah itu penjaga makam Rasulullah itu tiap malam Jumat mimpi ketemu Rasulullah SAW. Tiap malam Jumat. Amalannya adalah membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, boleh pakai Sayyidina, boleh tidak pakai, boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim taslim. Baca itu 10 kali setiap hari. Istiqomah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim taslim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim taslim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim taslim. Gitu. Baca itu yang paling pendek. Salawat yang mendekati kalimat Al-Quran adalah salawat yang saya sebut barusan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Persis seperti cerita Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain Ustaz, yang pakai senandung ya Nabi salam alaika, boleh. Karena sholat itu sama kayak doa. Ya, tidak ada juklaknya, tidak ada teks aslinya. Ya. Karena tidak ada teks khususnya. Perintahnya pokoknya memuji Rasulullah SAW. Yang bersenandung nasib dan sebagainya dipersilakan. Bahkan nasib-nasib itu kadang memberi sentuhan kepada kalbu Bapak Ibu sekalian. Ya. Senandung-senandung, syair-syair itu. Makanya Sayyidina Umar itu pernah berkata, ajarilah anakmu berkuda dan syair. Berkuda itu melatih keberanian, syair itu melembutkan hati. Orang kalau cuma berani saja hatinya tidak lembut, beraninya ngawur. Ya. Orang lembut saja hatinya, nggak ada beraninya, Allah goci. Maka kata Sayyidina Umar, ajari 2 hal itu. Dia lembut hatinya, senang. Al-Quran sendiri susunan syair. Ya kan? Ya. Diksinya diksi saat Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, gitu kan? Itu diksinya ada syair, sehingga enak. Selain karena memang kandungannya, susunan katanya itu bernada syair. Bacanya pun kita juga harus membacanya dengan tartil. Ada panjang pendeknya, ada lagunya. Kalau tidak dibaca pakai lagu, coba nanti imam kita suruh baca tidak pakai lagu. Nah, orang dengan hati. Sedangkan kalau Al-Quran dilakukan, dia tidak tahu artinya, tapi just ke hati gitu ya. Ini di luar konteks bahwa memang Al-Quran itu punya mukjizat sendiri menyentuh hati kita. Tapi secara dohirnya, ya, ada bagian di mana memang kita tersentuh oleh syair-syair dan tartilnya itu. Maka bersalawat boleh saja pakai lagu, ya, pakai senandung itu boleh. Karena kaitannya dengan urusan cinta. Cinta itu tidak di logika, ya, tidak di rumus, tapi dalam emosi. Baik, kita lanjut. Ringkasannya dari pembahasan kita tentang keutamaan sholat itu ada beberapa poinnya. Di sini diringkas lagi menjadi 7 poin, Bapak-bapak sekalian. Pertama, apa keutamaan dan buah dari bersolawat? Pertama, imtithalun amrullah subhanahu wa ta'ala
wa mawafiqatuhu subhanahu fi sholati alaihi salam wa mawafiqatul malaikatu fiha, yaitu mengumpamakan perbuatan kita dalam bersolat itu sama dengan perbuatan Allah dan malaikat. Itu sudah cukup dengan itu merasa bangga dan bersyukur. Apa yang saya lakukan ini yaitu bersolawat itu persis yang dilakukan Allah dan malaikat. Pada senang kita. Satu. Yang kedua, husulun asra salawatin min Allah azza wa jalla 'alal musalli bis salati marrah wahidah. Allah membalas setiap satu sholawat kita dengan 10 jaminan keselamatan dari Allah. Jadi man shalla alayya sallallahu alaihi asra. Barang siapa bersolat kepadaku 1 kali, kita membaca ya Allah berikan keselamatan kepada Rasulullah, maka kemudian Allah bersolat untuk kita. Gimana sholatnya Allah kepada kita? Bukan yang kasih sholat kepada Allah. Allah minta kepada siapa? Salawatnya Allah kepada kita 10 kali itu seakan-akan Allah mengatakan begini kepada kita, sampean saya jamin selamat, 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 saya jamin selamat sampai 10 kali, Pak. Kira-kira begitulah ya nilainya. Kalau yang jamin Allah, masa ada yang meragukan? Dan Allah katakan 10 kali saya itu memberi jaminan kepadanya. Kalau kita sholatnya sekali, ya kan masa sholawat itu cuma sekali. Sudah ada. Iya, bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu keutamaan-utamanya. Insya Allah kalau 2 minggu lagi saya sudah datang. Kita lanjut lagi pembahasan tentang kapan saja sholawat ini afdoliyahnya, bahkan wajib diucapkan, bukan hanya sunnah, tapi wajib dibaca kapan saja. Nah, itu kita bahas ada beberapa di sini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita jadi umatnya Rasulullah SAW yang dicintai oleh Rasulullah, mendapatkan syafaat beliau. Mudah-mudahan pertemuan saya dengan bapak-bapak semua, lalu kemudian saya diingatkan oleh Allah untuk menyampaikan salam bapak-bapak dan ibu semua kepada Rasulullah nanti ketika kami sowan kepada Rasulullah SAW di Madinah. Mudah-mudahan itu takdir yang Allah sengaja untuk kita semua agar kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Waalaikumsalam.